Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Ngasah semua. Ketemu lagi bersama kita. Saya Andito Cahaya Laksana Dan saya Hilman Mutakin. Kita kembali di diskusi malam Sabtu atau Jumat malam. Ya, seperti biasa Pojok Ngasah itu diskusinya Jumat malam. Ya, kita agak on time ya sekarang ya. Kemarin sempat banyak libur karena ada banyak aktivitas sama banyak tamu juga sih. Banyak tamu. Jadi kita on track lagi. Kita akan mulai diskusi Jumat malam lagi ya seperti biasa. Oh iya, sebelum kita mulai diskusi malam ini, kita ingin mengundang Sobat Ngasah semua untuk ikut diskusi dan pelatihan mengasah ya. Pelatihan mengasah kita hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 bertepatan di kediaman bagaimana di sini? Di Pojok Ngasah. Di Pojok Ngasah, Jalan Haji Zainuddin nomor 18 B. Gandaria Utara ya, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Jangan lupa datang. Mulai jam berapa? Ya, yang pelatihan dasarnya yang basic 1 mulai dari jam 9 sampai jam 12. Itu materinya. Materinya yang ngasah cepat. Ngasah cepat seperti yang mungkin udah di pelatihan-pelatihan sebelumnya ya. Ngasah bevel dan lain sebagainya. Kemudian yang dari jam 1 sampai jam 5 kita buat yang materi basic kedua ngasah tajam. Oke. Ngasah tajam itu berarti holistik ya. Iya, body semua. Itu sepertiga dari body. Sepertiga dari body, pokoknya itu ngasah tajam. Itu basic 2. Jadi kita latihan basic kedua ini baru sekarang ini ngadain ya. Sebelumnya basic 1. Jadi sayang banget kalau Sobat Ngasah pada nggak datang. Jadi akan berbeda materinya dengan materi-materi pelatihan yang sebelumnya dan yang umum diadakan di luar Pojok Ngasah ini. Gitu. Jadi kemudian juga nanti ada sebenarnya sih terakhir di ngasah benernya. Cuman kayaknya itu kemarin waktu itu sempat diskusi kayaknya nggak dalam kelas, tapi kita tektok aja kalau emang ada yang mau ya datang. Kayak asistensi gitu. Ya, private atau asistensi. Jadi supaya lebih detail dan mendalam gitu. Karena beda-beda kan. Betul. Nah, jadi jangan lupa datang, kita tunggu hari Minggu. Terus sebenarnya terserah mau datang yang basic 1 atau basic 2 yang jelas. Jadwalnya untuk basic 1 itu dari jam 9 sampai jam 12. Sampai jam 12. 3 jam, sedangkan yang basic 2 itu dari jam 1 sampai jam 5 atau 4 jam lah. Iya, karena memang lebih lama kan. Lebih panjang materinya. Cuman kalau misalkan Sobat Ngasah mau datang aja nggak apa-apa. Nanti yang jelas kita ngopi, ngeteh, minum air putih. Jadi intinya mau datang kapan aja boleh, cuman yang jelas jadwalnya berjalannya materi itu jam segitu. Oke? Nah, sekarang topik yang akan kita bahas malam ini sebetulnya cukup unik dan juga cukup populer di kalangan masyarakat yang mengasah. Kalau masyarakat yang mengasah nggak populer. Masyarakat mengasah. Saya punya pisau dapur ya. Matanya ini konveks. Kalau orang bilang gendut. Terus saya pernah dengar tuh istilah orang-orang bilang, lu kalau ngasah jangan ditinggiin, jangan didiriin, ngasah itu direbahin. Jadi maksudnya ngasah itu jangan begini nih, ngasah begini. Kita kan ngasah diajarnya malah begini, bukan yang begini, rebahin. Sebetulnya itu polemik yang ada di masyarakat. Ngasah itu yang benar, sebetulnya itu dari punggung ke mata alias direbahin atau dari mata ke punggung. Nah, itu kan sering tuh Sobat Ngasah mungkin sering dengar, sering memperhatikan juga. Kita akan bahas nih coba nih. Sebetulnya yang mana sih yang benar dan mana yang sesuai gitu ya. Oke. Pertama, ini Bang Hilman ya, kita santai aja gitu. Kenapa sih orang-orang tuh kok bilang ngasah tuh datarin aja, jangan ngasah itu ditinggiin gitu. Karena sering kali kita ngeliat apalagi orang-orang tua ya di kampung gitu segala macam. Tujuannya apa sih sebenarnya kalau ngomong gitu tuh orang pada? Sebenarnya sih biasanya itu juga sebenarnya balik lagi ke pengalaman saya dulu. Belajar awal, ya udah rebahin aja. Nanti ketemu matanya, ya udah ntar tajam sendiri. Kayak gitu, tajam sendiri. Cuman perlu diingat
itu untuk pisau atau golok sembelih. Golok sembelih ya. Untuk golok sembelih biasanya. Jadi dan kita biasanya orang kita belajar itu untuk golok sembelih, dan orang tua yang biasanya ngasah itu biasanya memang ngasah buat golok sembelih. Ya benar juga sih. Karena jarang kita minta belajar ngasah sama petani misalnya. Padahal petani kan setiap hari juga ngasah. Kita jarang minta belajar ngasah itu sama petani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini udah belajar nih di basic pertama. Kapan kita begini, kapan kita begini, kapan kita begini, kapan kita begini. Kapan sudut kita itu di 30. Kapan sudut kita tuh di 20. Kapan sudut kita tuh di 18 misalnya, atau kapan sudut kita tuh di 12. Perlu jelasin lagi nggak? Kayaknya nggak usah ya? Nggak usah. Udah paham semuanya. Kalau misalkan nggak tahu ya scroll lagi videonya atau ikutan latihan lagi. Nah, dari situ itu yang menentukan. Jadi mengasah itu ada tujuan. Jadi nggak ya yang biasanya kita sering ngomong, nggak mentang-mentang ketemu bilah, ketemu batu asa langsung ngasah. Nanti tajamnya seperti apa ya nanti urusan nanti gitu. Berkuasa. Iya, nggak mentang-mentang ada pisau nih, ada batu nih, asah. Enggak. Kita harus mempunyai tujuan. Ini saya mengasah buat apa, bahannya apa, di sudut berapa. Bahkan sebenarnya terakhir saya ada tantangan dari Bang Vito. Berapa lama? Ini gue mau ngasah berapa lama? Saya mau ngasah berapa lama gitu. Ya itu menarik juga kalau menurut saya. Nah, balik lagi. Jadi ya kita harus tentuin dulu kita mau di sudut berapa. Sudut berapa itu berdasarkan kegunaan kita. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, kita mulai dari batu apa? Kita mulai dari batu apa sampai batu apa? Gitu. Terus apa lagi? Terakhir ya udah, kita mau ngasah apa? Ngasah tajam kah? Ngasah cepet kah? Atau ngasah benar? Kayak gitu. Itu kan umumnya ya. Umumnya dipelajari pojok ngasah. Cuman gini, ini untuk Bang ini kan ya, untuk menambah khazanah dan wawasan sobat pasangan juga ya. Kan sering kali yang kita lihat kalau kita main ke pandai atau orang pada umumnya itu dia kan ngasahnya, kita ngeliat nih, maaf nih, itu namanya entah tukang pandai atau kita ngeliat tukang buah atau tukang apa lah, tukang itu semua yang pada kita lihat dia jongkok ya, udah ngasah aja begini, jongkok begini nih, ngasah aja begini, gitu ya, tanpa dia terus, wah, lihat dulu ini sudutnya kayak kita di sini, sudutnya segini, asah enggak, kosek-kosek aja udah gitu. Sebetulnya itu bisa nggak sih, karena kan gini sebetulnya ya, sebetulnya mereka itu kan yang ada di lapangan, ya kan, sebetulnya itu gimana ya? Pertama sebenarnya sih Allah bisa karena biasa. Karena ya tuh yang namanya tukang, mereka ngasah setiap hari. Jadi ya mereka juga udah punya kebiasaan. Oh, saya ngasah biasanya di sini, enaknya di sini gitu. Dan itu yang kita nggak lihat di belakang sebenarnya. Sebenarnya di belakang mereka juga sama. Oh, saya ngasah di sini, di sudut segini misalnya. Kok dibuang kayaknya nggak enak banget, bisa kita ini tukang rujak lah. Kok dibuang nggak enak, besoknya oh saya ngasah di sini nih. Oh, kok enak ini. Gitu. Itu sebenarnya ya udah hasil dari kebiasaan. Terus kedua juga itu pisau itu emang udah tajam. Udah tajam, bukannya pisau tumpul. Karena dia udah pakai sebelumnya. Jadi maksudnya tumpul bukan berarti matanya habis gitu. Itu pisau udah jadi, udah diasah sebelumnya, dan mereka cuman naiknya cuman ngalusin doang, udah selesai. Kayak gitu. Jadi nggak harus mereka pakai batu kasar lagi, naik lagi halus enggak ya, mereka cukup pakai batu halus aja karena emang itu bisa udah tajam. Jadi sebenarnya cuma ya finishing lagi aja. Jadi gini nih, pengalaman saya. Saya pernah ngeliat waktu saya lagi tarisi nih, ceritanya nih. Saya itu ngasah karena golok atau pisau ya, ini. Saya ngasah, saya tinggiin dikit gini. Saya ke asah gitu ya.
Terus kemudian saya ditegur lah, nggak diomelin maksudnya, cuman maksudnya diingetin sama Pandi di sana, Bang, ngasah kok tengker. Tengker itu artinya matanya tuh lurus begini, udah gitu diginiin, di bevel. Bevel. Kok tengker kalau ngasah? Saya bilang, ya nggak apa-apa, tajam. Kata si Pande, ya tajam sih tajam, cuman tumpulnya cepet, kata dia gitu. Satu. Yang kedua, terus saya memperhatikan dia ngasah, ya. Dia ngasah, kosek di batu itu. Saya lihat matanya, loh kok bodinya aja sebetulnya lebih flatan punya saya yang katanya tengker. Sedangkan emang dia sih bodinya dia tuh mata tuh langsung gitu, dari bodi ke mata gitu ya. Cuman batunya dia cedok, yang artinya tuh konveks sebetulnya kan. Nah, tapi tetap mereka walaupun konveks itu dengan batu cedok gitu, mereka lebih meyakini kok asalnya datar aja terus. Gimana? Nah, itulah makanya kita harus memadukan antara yang tradisional dengan modern bahasanya, yang otodidak dengan yang ilmiah. Makanya alhamdulillahnya aneh punya dua guru, yang otodidak punya, yang ilmiah punya gitu. Jadi kita bisa menjawab kenapanya. Kenapanya itu ya lagi-lagi mereka nggak pertama mungkin mereka nggak tahu sudut-sudut kegunaan sudut. Kedua karena memang kebiasaannya memang seperti itu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Dan kalau kita kan jadi kalau kita ngasah kan banyak pertanyaan. Ini buat apa? Ini buat sapi apa kambing misalnya. Ini buat motong berapa banyak misalnya. Ya mereka kan enggak, mereka ada ketajaman mereka juga memang ada ketajaman ya mereka jual. Gitu. Kalau misalnya kita minta tajam seperti halnya yang kita mau, ya mereka juga nyerah. Dalam artian waktu. Waktu, lebih ke waktu sih. Ya gue ngasah segini aja udah tajam, ngapain gue ngasah lebih lama? Gitu. Walaupun menurut lo itu lebih tajam, cuma menurut gue cukup. Kalau lo mau tajamin sendiri, kan jatuhnya kayak gitu. Itu lebih ke situ. Jadi gini sih, memang mereka tuh paham ya bahwa yang namanya tengker itu dari bevel itu emang lebih kuat, mereka paham. Cuman sampai ada istilah berarti tuh orang ngasahnya males, nggak seperti itu ya. Betul ya. Kan hukum alamnya kan semakin tajam, semakin meningkat ketajamannya, maka kekuatannya semakin menurun. Kekuatan matanya semakin menurun. Begitu juga dengan bevel, semakin gendut, kekuatannya semakin naik. Cuma ketajamannya semakin turun. Benar. Mereka tuh benar. Mereka benar, nggak salah. Ngomongin penjelasannya. Cuma penjelasannya yang mereka nggak bisa jelasin. Kenapanya kayak gitu. Karena mungkin yang saya temukan juga ya. Sebetulnya saya ngasah di flat, udah gitu saya bikin tengker atau saya bikin bevel itu tadi, dan dibandingkan sama mereka bikin konveks yang landai itu, yang dari bodi ke mata itu konveks, sebetulnya ujung-ujungnya sudutnya sama-sama aja ya. Kalau misalnya kita hitung mungkin kira-kira hampir sama dan sama. Oh, satu lagi, itu sebenarnya tidak hanya di golok tradisional saja. Kayak terakhir saya ngobrol sama Bang Hakim, dan apa yang pernah kita lihat, pernah nggak kita beli golok Bang Hakim, habis itu udah kita pakai bevelnya Bang Hakim? Nggak pernah kan? Karena sebagai penjual mereka membuat hal yang general. Membuat hal yang kalau bahasa kasarnya aman lah. Aman buat si penjual. Jadi ya ketika lu mau tipisin, ya udah tipisin. Gitu. Kalau memang karena kan kita nggak tahu motong tuh ada yang kasar, ada yang halus gitu. Mereka itu. Jadi tipisin pun at your own risk ya. Betul. Resiko sendiri. Merusak segel, merusak garansi. Jadi sebetulnya mau ngasah di datarin atau ngasah di tengker itu nggak masalah ya sebetulnya. Bahkan kemarin saya ada sempat ngobrol sama temen, kata dia, saya kalau dapat golok dari Pande itu udah tajam, udah cukup buat saya. Oh, kalau bahasa saya
ya berbahagialah Anda. Iya. Berbahagialah Anda yang dapat golok yang udah siap pakai. Gitu. Kalau buat saya pribadi, bahkan golok guru saya, golok Bang Hakim aja pasti saya rubah. Gitu. Pasti saya rubah. Kayak gitu. Sekarang Bang Hakim kayak gimana sih? Iya, udah top lah. Udah top. Habis itu kayak gini nih, ini golok Kang Teja. Ya tanpa mengurangi rasa hormat saya ke beliau, ya ini saya rubah gitu. Padahal waktu diterima udah tajam banget ya. Udah tajam banget. Iya. Udah ya puskat lah gitu. Iya. Cuman karena kebutuhan saya dan ya keinginan saya, ya ini saya rubah. Iya. Bukan berarti jelek ya. Bukan berarti jelek. Iya. Gitu. Nanti ya ini ya udah nggak usah segel nih. Udah nggak bisa balikin lagi Saat ada apa-apa udah Nah, bisa jalan Kang Teja lagi. Udah nggak bisa. Iya. Nah, ini kayak gini. Jadi ya berbahagialah teman-teman yang dapat golok dari Pandey itu udah siap pakai. Udah puas. Nah, ada sih beberapa Pandey yang sudah mumpuni sebenarnya buat dipakai. Ya itu juga boleh gitu. Asalkan tadi sudah puas menurut kita. Sudah puas ya. menurut karena beda-beda kan. Iya. Beda-beda. Jadi sebetulnya gini, kan tadi kita barusan bahas soal cara tradisional kita ngasah didakarin atau gimana itu. Nah, sebenarnya efek yang dihasilkan seperti apa sih kalau kita ngasah datar sama kita ngasah dari bevel? Nah, karena gini, karena di tradisi lagi ya, itu saya pernah dibilangin, saya nanya tuh, emang kenapa sih kalau ngasah di bevelin gini? Gitu. Kata dia, Bang, kalau ngasah itu didatarin, itu kalau motong bambu atau potong kayu enak langsung nancep. Sedangkan kalau misalkan ditenggerin tadi digendutin mananya, itu nanti kalau motong dia agak membal. Ya emang saya lihat goloknya dia malah konveks landai, udah hampir flat atau gimana. Cuman ya pada gombal-gombal kecil. Iya. Gitu. Itu benar nggak sih omongan dia seperti itu? Kalau bahasanya guru saya yang satu lagi, Bang Tako, bevel itu sensasi. Sensasi aja. Sensasi aja. Ketajaman ya tajamnya bevel segitu memang segitu. Jangan dibandingin tajamnya konveks sama tajamnya flat. Karena beda. Iya. Tajaman mana? Ya tentu tajaman flat. Iya. Entengan flat Sensasinya lebih enteng. Konveks buat motong, misalnya buat slice kertas kalau kita ngetes, ya bisa sama. Iya. Cuma kalau flat, ya lebih enak lagi. Iya. Lebih enak lagi gitu. Enak nggak enak tuh sensasi ya. Sensasi, jadi sensasi motongnya kayaknya enak banget ya turunnya. Dia lebih ke sensasi, bukan masalah ketajaman. Iya. Jadi intinya sebetulnya walaupun itu tengker motong kayu ya nancep aja sebenarnya. Aja. Cuma bedanya yang satu pakai tenaga, yang satu nggak usah pakai tenaga gitu mungkin ya. Betul. Nah, orang ini kan kayak sobat-sobat ngasah, kawan-kawan kita semua ada nih perbedaan ya kayak dari polemik tadi. Sebetulnya tuh ngasah enakan itu dari tubuh kayak misalkan ini. Saya untuk bikin konveksnya ini, saya ngasah dari tengah sini, dari tengah, saya turunin ke bawah. Okay. Atau yang benar dari bawah, dari bawah, jadi dari begini saya rebahin, atau dari begini saya naikin. Oke. Untuk membahasakan kita bahasakan sudut apa mata bilah itu sebagai edge ya mata. Edge. Nah, mata bilah itu edge. Kemudian punggung ini spine. Iya. Jadi kita mulai dari edge dulu ke spine atau dari spine dulu ke edge. Kayak gitu kan udah ya? Iya. Oke. Ada dua pendapat sebenarnya. Ada dua teori yang menjelaskan kapannya. Dan dua-dua itu benar. Dua-duanya itu benar. Karena lagi-lagi di dunia golok itu, di dunia mengasah itu tidak ada yang salah. Iya. Nah, cuman tidak ideal. Gitu aja. Nah, kapan kita mulai dari spine, kapan kita mulai dari edge? Kita ngambil ini dulu dah. Kelebihan dan kekurangannya dulu. Boleh. Kalau kita dari edge dulu kita asah,
Jadi dari mata dulu. dari tinggi rebah. Iya, dari mata dulu kita tajemin bahasanya. Dari mata dulu kita tajemin, habis itu kita turun ke bawah. Baru kita benerin spine-nya. Jadi dari begini dulu, baru kita rebahin gini. Itu Penting ke situ. nah, gini. Iya. Nah, gini. Ya lebih ekstrim lagi coba biar sobat ngasah tadi ya. Nah, Gitu. Dari sini dulu, habis itu baru kita tidurin. Ya. Nah, itu emang enak. Kita tahu, pertama kita tahu kualitas ini baja. Ya. Ini golok bisa tajam semana. Iya betul. Nah, golok itu bisa buat se-flat seperti apa? Iya. Karena nanti perlu kita ingat ada ice retention. Betul. Nah, ada ice retention, kekuatan mata ini. Gitu. Nah, kekurangannya adalah ketika kita di punggung, di spine, ini golok udah tajam. Ya, betul. Golok ini udah tajam, jadi berbahaya kalau kita gerus. Karena kan kita gerus kan, kita gerus. Itu berbahaya, agak berbahaya sih sebenarnya. Agak berbahaya, karena ini golok dalam keadaan tajam. Itu dari segi itunya, dari segi safety-nya. Terus kalau dari punggung dulu, dari spine dulu ke bawah, emang enak, nggak ada resiko di mata. Jadi kita mau ngapa-ngapain juga enak, kita neken, kita mau gerak seperti apa juga enak, karena kondisi mata belum tajam. Ya. Tapi resikonya ketika kita ketika kita menemukan bilah itu tidak cukup untuk sudut seperti itu, kita akan banyak habis material. Oh naikin lagi gitu. Kita naikin, mau nggak mau kita akhirnya bikin micro bevel Atau dikonveksin gitu. atau dikonvekin matanya. Dan begitu kita udah nemuin itu ketajaman, bilahnya udah berkurang banyak. Kurang ya? banyak, dari edge ini udah berkurang naik, udah 1 mili 2 mili. Iya. Jadi lebih boros. Lebih boros ya. Nah, Terus lanjut. Nah, caranya seperti apa? Penengahannya? Ya kalau mau cobain dulu matanya, udah dapat tumpulin lagi. Maksudnya jangan tumpulin habisin, ya cukup digerus dikit aja. Yang kita rasa aman, udah habis itu baru matanya baru bangun. Jadi kita tahu dulu nih kondisinya seperti apa, Ya. baru kemudian kita bikin perencanaan Betul. ya mau dibikin seperti apa. Balik lagi berarti itu harus penguasaan soal edge juga, soal karakter baja gitu ya. Jadi nggak gampang juga dong. Nah, untuk awal kita belajar ngasah, itu kita harus tahu media apa yang kita asah, apa bahan. Kalau golok-golok sekarang udah gampang, kita tinggal baca doang. Ada namanya. Slipknot, ya berarti bajanya Slipknot. Nah kalau golok-golok yang lain, kita harus tanya ke yang pembeli Atau pandai misalnya. atau pandainya. Kang, Bang, ini bahannya apa? Misalnya, oh itu bearing, itu per Mercy, itu per Willis. Ketika kita ngasah, ingetin Ini per Mercy. Ingetin ya, Gitu. virusnya. Oh, per Mercy itu virusnya seperti ini. Iya. Agak licin, cuman kena gitu. Iya. Habis itu bearing. Oh, bearing licin nih. Iya. Kita tekan malah makin nggak enak. Iya. Jadi kita ambangin dikit. Oh, ini Mercy, ini Bearing. bearing nih. D2 kayak gitu. Jadi nanti semakin lama kita ngasah, memori di otak kita semakin banyak. Dan kita nggak bisa dibohongin sebenarnya. Ini Bang, ini D2 nih. D2 nih. Kita lihat, sak. Rasanya per. Ini yakin D2 kayak gitu. Ini yakin D2. Kenapa? Yang saya tahu D2 kerasnya nggak seperti ini. Iya. Dan inget lagi, nanti ketika ketemu D2 yang lebih keras, yang itu yang jadi patokan. Oh yang lebih keras itu. Yang lebih keras itu yang jadi patokan. Jadi itu yang lebih optimal gitu ya. Itu yang lebih optimal. Nanti itu jadi kita langsung update knowledge lah. Oh, ini D2. Cuma kok kekerasannya nggak kayak saya ngasah waktu kemarin yang D2 punya siapa misalnya. Kita lihat, oh ya udah, karena dia tidak keras, jadi kita tidak boleh se-flat sebelumnya atau serendah sebelumnya. Tetap tanpa menjudge. Berarti ini jelek nih, enggak ya? Ya, nggak boleh.
nggak boleh kita ini itu resiko itu susahnya kita susahnya kita pengasah itu ya kita nggak boleh karena banyak faktor sebenarnya kayak gitu. Yang pertama itu memorize, ingetin apa yang kita asah ya. Terus dari situ juga nanti kita tahu kalau bahasanya kita nanti sekarang oh ini golok maunya di sudut sekian padahal sebenarnya di otak kita udah mengkalkulasi oh dengan kekerasan dengan baja tipe ini dengan kekerasan seperti ini untuk ini sudut ini lebih cocok. Ya jadi akhirnya jatuhnya sih kalau bahasanya kayak jadi bisnis. Ini golok maunya kayak gini gitu. Iya. Padahal mah enggak, otak kita yang udah nginget kayak gitu. Terus dari warna juga kayak kemarin kita ada diskusi di Kemang kan kemarin. Itu ada beberapa saudara karena di Kemang saudara ya, ada beberapa saudara yang dia pakai baja putih. Baja putih. Nah, baja putih itu jadi mengenal baja itu bisa dari warna sama bisa dari gerusan gitu. Yang atau bisa dari gerindaan, percikan gerinda. Cuma kalau percikan gerinda pasti hancur dah tuh kalau. Jadi ya kita dari ngasahnya doang. Cuman kebetulan kalau baja putih itu gampang dikenalin. Ciri-cirinya dia mesti full tank. Oh iya. Dia mesti full tank. Terus warnanya juga agak mengkilap, cuman agak keabu-abuan gitu kalau di rumah saya. Oh, golok tradisional baja putih itu yang dari daerah itu ya. Iya. Nah, itu kelihatan. Nah, ketika menemukan baja putih, kita harus semaksimal mungkin bikin agak flat. Agak flat kenapa? Ya karena karakternya baja putih itu kalau dia nggak flat, nggak ini yang nggak enak tajamnya. Oh gitu. Tajamnya nggak enak. Jadi tajam cuma nggak enak gitu. Kayak kemarin kita nemuin ada satu yang dapat memang sudah flat. Jadi gampang aja cukup udah dapat set ke atas sudah selesai. Cuman yang satu lagi dapatnya masih gendut. Masih gendut. Ya udah. Saya suruh flatin juga nggak bisa. Ya udah yang penting belajar nyari mata. Udah dapat kanan kiri udah dapat ya udah. Tajamnya nggak seenak yang ini. Iya. Gimana ya saya bilang kalau lu mau tajam seperti ini, ya lu ikut pelatihan lagi karena nanti dijelasin di situ gitu. Kayak gitu. Jadi intinya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tinggal kita ideal. Iya, idealnya seperti apa? Idealnya seperti apa? Nah, ini pengalaman pribadi aja saya. Umumnya saya tuh biasanya kalau misalkan kerjain dari mata ke bilah, dari mata ke badan, dari edge ke spine, itu biasanya pas lagi ngasah golok dan kondisi tajam atau udah kondisi jadi. Sedangkan kalau misalnya ngasah dari spine ke edge alias ngeratain, enakan pas goloknya belum jadi ya. Karena kan pengalaman saya juga ya, saya juga pernah tuh ngasah kayak gitu didakarin. Emang benar tajamnya enak banget. Cuman berapa lama itu sampai nyampe jadi begitu. Nah, udah gitu lagi biasanya orang kalau pakai mesin, entah pakai gerinda atau pakai BG gitu ya. Emang umumnya dari body ke edge dulu ya, bukannya dari edge ke body ya biasanya ya. Jadi mungkin itu tadi balik lagi tergantung fungsi dan tergantung ininya juga ya. Kebiasaan kita lagi sih. Kebiasaan karena emang berarti karakternya adalah dari misalnya kita simpulkan tadi ya dari diskusi tadi. Kalau misalkan kita ngasah dari edge ke spine, emang untuk dapat tajamnya itu ya nggak lama sih ya, cepat, relatif cepat. Cuma ya nanti kita mesti lebih berhati-hati sepanjang jalan kita bisa lebih mengukur gitu ya. Dan untuk mendapatkan kepuasannya itu sih tergantung kita. Sedangkan kalau ngasah dari spine ke edge itu berarti waktunya lama dan udah gitu kita resiko kalau misalkan ternyata tuh goloknya nggak kuat, ya udah syong gitu kan. Jadi intinya sebetulnya dari diskusi ini jangan kita langsung menyalahkan kata Pandey begini, berarti Bang Deman salah. Enggak, ntar dulu
Terus kata Bang Imam begini, berarti Pandai salah ngaco. Enggak juga. Ya, apalagi ya kan. Jangan seperti itu. Kita mesti telisik. Di balik itu ada apa sih? Betul. Dan Pandai both ya, Pandai atau pengasah-ngasah modern itu bukan orang bodoh juga. Kayak pengasah-ngasah yang modern yang di kota lah kata-kata kita kiaskan bahasanya dengan pengasah orang-orang sharpener ya, pengasah di kota. Sharpener itu bukan berarti mereka nggak pernah nemuin atau belum pernah lihat caranya Pandai ngasah. Dan Pandai juga belum tentu nggak pernah ngelihat caranya sharpener ngasah. Mungkin sama-sama itu, cuman balik lagi cocokannya seperti apa, kan gitu. Jadi intinya adalah pengasah tetap butuh pengalaman. Oh iya, kebetulan ingat tadi teman kita Daman Doi yang lagi di Mesir. Dulu dia lagi beli kebab, nggak tahu di bilangan mana lah, di daerah mana. Oh di Mesir itu? Enggak, di sini. Oh di sini. Di sini. Terus dia ngelihat tukang kebabnya itu ngasah pakai steak, ngasah sak. Dia ngelihat, ini kayaknya salah deh, kata dia. Dia salah nih kayaknya, karena kan biar gimana pun ya dia juga murid AS kan. Iya, jadi matanya jahat. Gitu. Ini kayaknya salah. Bisa dia ngomong, Bang, kayaknya abang salah deh. Mestinya seperti ini. Gitu. Bisa dikasih tahu sama dia, sudut. Saya. Coba dah. Cobain. Nah iya bang, enakan kayak gini gitu deh. Enakan kayak gini. Terusnya, ya udah ingetin. Bahasanya ya udah seperti itu ngasah. Gitu. Ya kan kita kalau ngelihat apalagi tukang jagal kan enak banget tuh. Cuk gitu. Enak banget udah main morning. Nah, kita nggak matiin sudutnya. Gitu. Jadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nah kebetulan itu teman kita Daman Doi, dia kata tanggal 25 nyampe ya. Iya. Insya Allah. Ya itu dia ngasih tahu gitu. Dia ngasih tahu sudutnya bang seperti ini, itu lebih enak. Karena kebab itu daging doang dan kondisi juga kondisi matang gitu ya. Jadi apa namanya tahanannya tuh tidak sebesar kayak daging mentah atau seperti apa. Jadi di flatten juga masih nggak begitu masalah gitu. Jadi dia edukasi juga. Ya mungkin teman-teman sobat ngasah juga di luar juga bisa seperti itu. Cuma tanpa harus menyalahkan. Ya. Jadi mencontohkan yang benar, tanpa harus menyalahkan. Atau bang coba dah, gue yang ngasah. Bang coba dah gue yang ngasah. Cobain dah. Kayak gitu. Atau ya kita bawa pisaunya, bang cobain dah. Ini pisau bersih kok. Udah bersih kok, cobain dah. Misalnya kayak potong apa, cobain dah. Enak gak? Iya enakan ini. Coba dah golok abang saya gituin dah. Mau nggak? Ya kayak gitu. Jadi ya mencoba menularkan sedikit ilmu yang ada. Sebab selalu memanfaati dan lagi tadi teman kita Daman Doi itu tadi saat dia tahu itu salah, itu disimpan sendiri sama dia ya. Nggak diomongin ke abangnya, bang salah nggak. Dia cuma kayak ini salah dah. Iya. Ya itu. Jadi ingat tadi kita tularkan sesuatu yang baik ke masyarakat. Dan tadi kan kayak contoh Daman Doi tadi, bukan kebab ya, bukan sebelah. Bukan. Jadi intinya mengasah itu general, semuanya kepake dan ilmu itu siapa tahu bermanfaat buat orang-orang yang suka kita. Dan jangan samain nanti tukang kelapa dibikinin flat kayak tukang sebelah habis tuh kalau. Iya, jangan sampai wah bang, saya bisa ngasah nih, saya asahin kelapa. Wah sekali emang enak tuh ya. Kelapa dibelah gini doang pas putus. Habis itu goloknya bang kok golok saya cepet habis. Itu. Jadi kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan sampai kita menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Jadi intinya kira-kira itulah diskusi kita lagi soal bagaimana memandang memandang polemik yang ada di masyarakat. Ngasah itu sebenarnya didatarin atau ditengker. Mulai dari punggung atau mulai dari mata atau dari mata dari punggung. Itu semuanya sama. Nanti kalau misalnya kita ukur dengan sudut pun ujung-ujungnya bisa aja ketemu. Sama aja gitu. Dan nanti performa tergantung masing-masing yang pakai. Nah,
Itu tadi sekian diskusi singkat dari kita. Kita sekarang lihat siapa yang komen. Ya. Ini ada Bang Guntur teman kita yang di Cipete. Masya Allah, Ajib. Alhamdulillah Bang, minta doanya aja. Habis itu dari Bang Ainul Fajar. Mantap Masku, nanti pojok asa live-nya di warung kopiku di Pak Panca. Iya, beliau baru undangan terbuka nih. Boleh? Ya. Cuman nanti kalau kita bawa golok pada kabur lagi kita. Kondisikan aja nanti kita bikin di pojok ya, di pojok terus kita sah. Dulu belum, kita pesen yang enak-enak dulu ya. Kita pesen yang enak-enak dulu baru kita ngasah terus sekalian kita di endorse. Iya. Nanti bukannya harus kita pojok senang enak-enak maksud kita review kopinya gitu. Bukan kita bukan food vlogger. Tadi kayaknya ada beberapa yang ini cuman belum ke refresh juga, mungkin bisa dibuka di YouTube kali ya. Boleh di refresh ya. Itu videonya nggak refresh juga. Oke. Sebentar. Jadi nanti datang aja yang buat minggu. Ya. Minggu datang aja kita gratis kok. Gratis. Kalau emang nggak mau ngasah ya kita nongkrong aja. Ya, terus kita ngobrol-ngobrol aja. Cuma tanpa harus mengganggu. Iya, jangan yang nanti lagi ngasah disuruh bikin kopi, jangan. Iya. Nanti bisa mana? Itu di notification kayaknya. Oh, bukan ya? Bawa Oh itu. Udah. Oke. Jadi minggu ya paling sengaja sih kita bikin dari pagi sampai sore. Habis itu malamnya kita nyantai. Oke. Jadi kita bisa diskusi, kita juga bisa ngobrol-ngobrol santai. Intinya apapun bisa didiskusikan ya pada saat acara ya. Dan diskusi tentang mengasah dan menggila. Jangan ntar kita diskusi politik, diskusi agama, jangan bukan tempatnya. Nanti di sebelah aja. Iya. Jadi itu kami sekali lagi mengundang sobat ngasah semua, dan nggak mesti sobat ngasah, siapapun yang mau datang boleh untuk datang pelatihan ngasah basic 1 dan basic 2 hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 di Pojok Ngasah. Jalan Haji Zainuddin nomor 18B, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Atau di Google Map udah kita pasangin Pojok Ngasah. Nanti kali kita upload lagi nih undangannya kali ya. Boleh. Pojok Ngasah. Jadi kita refresh lagi ya. Kita refresh lagi, jadi sobat ngasah semua bisa lihat, bisa hadir, dan insya Allah semuanya bisa mendapatkan manfaat dari proses belajar kita sama-sama ya. Oke. Ada lagi undangan teman-teman? Udah cukup. Kalau begitu semoga dari diskusi ini sobat ngasah semua dan semua yang nonton mendapatkan manfaat dari diskusi kita. Dan kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa silahkan di komen atau silahkan di post di Pojok Ngasah. Nggak usah malu-malu bikin postingan baru juga nggak apa-apa, nggak mesti kita apa yang posting ya. Jadi kalau misalkan mau nanya silahkan langsung bikin posting baru aja, nanti insya Allah akan segera dijawab. Dan gitu, atas perhatian sobat ngasah semua, dan kami mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.